Di sini saya juga ingin menyampaikan, apakah engkau menduga ketika nanti setelah kiamat selesai, yang masuk surga selamanya, yang masuk neraka abadal abidin selamanya, dan setelah itu Allah pensiun, sudah tiap hari tidak ada penghujungnya dan tidak ada akhirannya. Allah ngeliat gitu. Di sini orang surga tertawa terbahak-bahak, selagi orang menjerit menangis neraka. Biasa aja. Selamanya begitu? Sudah stop? Atau Allah akan bikin makhluk baru lagi? Nah, sebelum Adam ada makhluk enggak? Sejak kapan Allah bikin makhluk? Ini sampai menimbulkan pertengkaran antara Imam Ghazali sama Ibnu Rusdi. Ini tidak akan pernah selesai. Tetapi satu, Allah itu punya sifat Al-Khallaq, yang selalu mencipta. Sampai kapan? Tidak pernah berakhiran. Allah selamanya Khallaq. Kalau Khaliqun yang mencipta, tapi Al-Khallaq yang selalu mencipta. Setelah dunia, kalau kita begini, yang kita tempati ini, tata surya kita ini bintangnya apa namanya? Matahari. Matahari itu adalah bintang kita. Oke. Di mana letaknya? Di galaksi. Salah satu galaksi dari sekian miliar galaksi yang tak terhingga. Galaksi kita namanya galaksi The Milky Way, atau bahasa Indonesianya bilangnya galaksi Bima Sakti. Bintang kita ini yang matahari ini letaknya di tengah, tidak di tengah sekali, tidak di barisan luar sekali. Ya, jadi tidak di black hole dan juga tidak di lingkaran luar, di tengah-tengah. Matahari kita ini, matahari ini bintang yang sedang. Paling besar tidak, paling kecil juga tidak. Paling terang juga tidak, paling redup juga tidak, sedang saja. Lalu setiap bintang itu ada namanya planet-planet yang berputar, mengorbit sekitarnya. Nah, kita ini namanya tata surya. Bintang itu juga ada kematiannya. Ada namanya kematian. Ada seperti manusia, apa saja semua ada batasnya. Kullu nafsin dha'iqatil maut, semuanya akan habis, semuanya akan mati. Bintang juga akan mati. Matinya bintang itu adalah akibat permukaan yang mendingin, bagian dalam yang terus bergejolak panas. Akhirnya kematian bintang ditandai dengan ledakan. Bintang itu matinya dengan meledak. Kalau manusia dengan nazah. Betul nggak? Manusia mati kalau otak jantungnya berhenti. Bintang itu dengan meledak. Nah, ketika bintang meledak, itulah yang disebut dengan supernova. Supernova terakhir yang terjadi itu 25 tahun yang lalu, baru nyampe tahun kemarin gelombangnya ini. Karena dengan kecepatan saya yang nggak tahu seberang sananya galaksi kita. Nah, ketika bintang meledak, itu akan melahirkan planet-planet baru lagi. Paham nggak? Iya, jadi kita ini sangat sekali. Jadi namanya kajian sejarah, kalau kajian sejarah kuna, antropologi, teori evolusi, kalau saya tidak meyakini teori evolusi itu, ya, karena di dalam sejarah penciptaan makhluk ini, makhluk hidup di bumi ini baru ada 4 miliar tahun yang lalu. Sedangkan The Big Bang yang dinyatakan oleh George Lemaitre itu adalah terjadi 14 miliar tahun yang lalu. Bumi baru layak ditempati makhluk hidup itu 4 miliar. Jadi selama 10 miliar masih panas, masih menyala. Nah, makhluk alam pertama itu al-hayawan al-ma'iyah, binatang-binatang yang satu sel, ya.
plankton dan seperti itu di dalam air, namanya al-ma'iyah. Nah, terjadi proses perpindahan dari air ke darat, tetapi masih bisa di darat, bisa di laut, namanya al-barma'iyah. Al-barma'iyah ini adalah binatang yang hidup transisi antara darat dengan air. Sampai sekarang masih ada tersisa, seperti ular, seperti yuyu, ya bukan kepiting, yuyu namanya di darat, yang di sawah tuh. Terus katak dan sebagainya. Itu, nah itu di dalam Islam diharamkan. Setelah mentas semua baru namanya al-hayawan al-barriyah. Nah, sekarang ini binatang darat yang sudah sempurna adalah onta. Itu independen betul-betul. Buktinya apa? Onta berjalan. Saya punya teman naik haji dari Chad, naik onta, naik haji pakai onta selama 2 bulan sampai ke Mekah. Itu onta ini setengah bulan dari Chad sampai ke Libya saja itu nggak minum. Onta bisa berjalan 15 hari tanpa minum. Sudah sempurna binatang daratnya ini. Itu onta salah satunya. Nah, manusia di mana? Dari kajian deoksiribonukleik asid bahwa manusia punya DNA yang tidak sama dengan binatang yang lain. Bahwa Allah menciptakan khusus manusia tersendiri, bukan perkembangan dari binatang. Bahwa kamu bukan anak cucu ketek semuanya nih. Kamu betul-betul manusia gitu. Jadi artinya bahwa nanti di penghujungnya kita akhirnya wallahu a'lam bis-shawab. Tetapi sejarah penting, karena bagaimanapun sejarah itulah yang membentuk ideologi kita, adalah sejarah. Bagaimanapun juga, ya. Makanya saya minta kepada siapapun yang sebagai pihak yang menang dalam pertarungan budaya di dunia ini, tolong tuliskan sejarah yang sebenarnya. Jangan ada yang kau sembunyikan, supaya nanti di masa yang datang anak cucu kita punya ideologi yang jelas bersumber dari sejarah yang pasti. Terima kasih.